Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 1A, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Di sini, kami akan membahas tentang konsep dasar biostatistik, sejarah statistika, dan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Apa itu biostatistik? Nah, jadi biostatistik terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan statistik yang berarti kumpulan angka. Secara harfiah, biostatistik adalah kumpulan angka tentang kehidupan dan dapat didefinisikan sebagai data ataupun informasi di bidang kesehatan seperti rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan suatu masalah yang dilakukan dengan cara mengelola data numerik yang diperoleh dari individu. Apa itu statistika? Nah, jadi statistika bermula dari kata status yang diambil dari bahasa Latin yang berarti negara. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Jenis-jenis statistika. Nah, di sini ada dua jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu statistika yang menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kesimpulan data, meringkas informasi yang terungkap dalam suatu kumpulan data, dan menyajikannya dalam bentuk yang layak. Yang kedua adalah statistika inferensial, yaitu menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan, keputusan, prediksi, atau generalisasi lain tentang kumpulan data yang lebih besar. Apa sih tujuan statistika itu? Nah, berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk menerangkan dan mendeskriptifkan data. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah populasi. Yang ketiga, untuk menetapkan bagaimana suatu kondisi hipotesis. Yang keempat, untuk penyediaan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, untuk penyediaan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis tersebut. Manfaat statistika. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari statistika. Yang pertama, sebagai penyedia bahan atau keterangan dari berbagai hal. Yang kedua, sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Dan yang ketiga, sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri data kuantitatif. Kegunaan statistika di rumah sakit. Nah, dari beberapa manfaat dan tujuan, tentunya statistika memiliki kegunaan sendiri. Yang pertama, sebagai metode perhitungan biaya rumah sakit. Yang kedua, sebagai metode dalam penelitian. Yang ketiga, sebagai perbandingan dari penampilan rumah sakit masa lalu dan sekarang. Yang keempat, sebagai bahan acuan untuk perencanaan pengembangan rumah sakit. Dan yang terakhir, sebagai penilaian penampilan kerja tenaga medis. Sejarah statistika. Menurut Spiegel, tahun 1961, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan peliharaan, hasil pertanian, dan modal. Contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak, sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat. Dari keperluan semacam ini, maka timbul teknik pencatatan angka-angka, pengamatan dalam bentuk daftar dan grafik. Sejak tahun 1700-an, analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan, dan ragam untuk sampel ukuran besar. Tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran kurva normal.
Penggunaan statistika dalam kesehatan diawali di negara Inggris oleh Raja Henry VII yang memerintahkan pencatatan kematian pada tahun 1532 hingga dilanjutkan sampai tahun 1632. Pada tahun 1662, Kapten John Brown menggunakan catatan undang-undang kematian selama 30 tahun, di mana dari kegiatan ini John Brown menjadi orang pertama yang mengadakan analisis secara statistik. Penggunaan statistika dalam bidang kesehatan diikuti oleh tokoh-tokoh seperti William Farr, Carl Pearson, dan lain-lain. Perkembangan statistika kedokteran mengalami hambatan, di mana banyak klinisi yang skeptis dan tidak setuju dengan alasan bahwa statistika hanyalah kumpulan angka yang berbeda dengan kenyataan dan etika kemanusiaan. Walaupun demikian, sejatinya statistika sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dalam rangka analisis kesehatan. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu statistika. Yang pertama adalah Girolamo Cardano, lahir pada 1501 dan meninggal pada 1576. Beliau adalah seorang matematikawan serta fisikawan yang berkebangsaan Italia. Beliau dikenal sebagai bapak penemu teori probabilitas atau teori kemungkinan. Pada tahun 1565, beliau menulis buku yang berjudul Liber de Ludo Alea, atau dalam bahasa Inggris artinya Book on Game of Chance. Buku tersebut membahas tentang konsep dasar peluang dan sebagai cikal bakal teori probabilitas. Selanjutnya, nomor 2, Abraham de Moivre, 1667-1754. Buku karya beliau, The Doctrine of the Change, yang memuat teori-teori probabilitas, yaitu permutasi dan kombinasi. Beliaulah orang yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal pada tahun 1737. Yang ketiga, Pierre Simon Laplace, 1749-1827. Seorang matematikawan dan astronom berkebangsaan Prancis. Beliau berhasil. Yang keempat, John Brown. Salah satu karya John Brown yang terkenal adalah Natural and Political memperluas pengetahuan karya Abraham The Bill of Mortality. Laplace menggunakan distribusi orang yang pertama menganalisis data dalam tabel. Selain itu, beliau juga orang pertama yang membentuk tabel life tabel dalam kajian asuransi. Yang terakhir, nomor 5, Carl Pearson, seorang matematikawan Inggris yang menjadi kontributor dalam statistika modern. Beliau juga menjadi orang pertama yang menggunakan terminologi standar deviation. Penyajian data dalam bentuk tabel. Apa sih tabel itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Tabel juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya. Penyajian data tabular atau biasa yang disebut tabel juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, metode berbentuk baris kolom. Yang kedua, sederhana dan self-explanatory. Yang ketiga, menunjukkan frekuensi kejadian dalam kategori berbeda. Bagian-bagian tabel seperti nomor, judul, stop, box head, body, total, footnote, atau yang biasa disebut sumber data. Cara pembuatan tabel. Pembuatan tabel juga harus memenuhi kriteria loh. Yang pertama, judul harus jelas. Menjawab apa, kapan, dan di mana. Yang kedua, baris dan kolom diberi label, satuan ukuran disajikan, kolom terpisah dengan garis vertikal. Yang ketiga, jumlah pada baris atau kolom dicantumkan. Yang keempat, kode, singkatan atau lambang dijelaskan secara rinci. Adapun macam-macam tabel. Yang pertama,
Ada master tabel atau yang biasa disebut dengan tabel induk. Tabel induk adalah tabel yang berisikan semua hasil pengumpulan data yang masih dalam bentuk data mentah. Yang kedua, ada teks tabel atau yang biasa disebut dengan tabel rincian. Tabel rincian merupakan uraian dari data yang diambil dari tabel induk. Dalam tabel rincian ada beberapa distribusi. Yang pertama ada distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu daftar yang menunjukkan penggolongan sekumpulan data di mana telah termasuk penentuan berapa bilangan yang termasuk ke dalam setiap golongan. Yang kedua, ada distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel distribusi yang nilai frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang ketiga, ada distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu tabel yang disajikan frekuensi dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Yang keempat, ada tabel silang atau cross tabulation. Tabel silang adalah tabel yang memuat minimum 2 variabel. Data dalam bentuk diagram. Pengertian grafik atau diagram. Grafik atau diagram dapat didefinisikan dengan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual. Didasarkan atas nilai-nilai pengamatan atau dari tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya. Kegunaan diagram atau grafik antara lain untuk mempertegas dan memperjelas penyajian data, mempercepat pengertian, mengurangi kejenuhan melihat angka, menunjukkan arti secara menyeluruh. Ciri-ciri penyajian data dengan grafik atau diagram. Metode untuk data kuantitatif dengan koordinat. Terdiri dari 2 garis berpotongan tegak lurus. Setiap sumbu mempunyai skala ukuran dan label petunjuk. Sumbu X, metode klasifikasi, yakni waktu, umur. Sumbu Y, frekuensi, kejadian. Petunjuk pembuatan grafik atau diagram harus lengkap sehingga dapat menerangkan sendiri. Sederhana, sedikit garis dan simbol. Beri keterangan bila garis banyak. Judul atas atau bawah grafik perlu konsisten. Frekuensi untuk skala vertikal, klasifikasi pada skala horizontal. Peningkatan skala jelas. Skala vertikal dimulai dengan 0. Jarak sama dan unit numerik sama. Data kategori. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama dan digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Diagram ini terdiri dari grafik batangan tunggal, yakni single bar chart, yang menggambarkan satu masalah, dan grafik batang ganda, yakni multiple bar chart, yang menggambarkan lebih dari satu masalah. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi sudut-sudut sektor yang setiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat dengan menggunakan busur derajat. Data numerik. Histogram. Histogram adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah sisi atas dan histogram. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Box plot. Box plot adalah menggambarkan secara grafik dari data numerik melalui 5 ukuran, yaitu nilai observasi terkecil, kuartil terendah atau kuartil pertama, median atau nilai pertengahan, kuartil tinggi atau kuartil 3, nilai observasi terbesar. Selain itu, dalam blogspot
juga ditunjukkan apabila ada nilai outlier dari observasi. Diagram batang daun, yakni stem and leaf diagram. Diagram batang daun menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Grafik gambar, yakni piktogram. Piktogram adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar atau lambang. Sering dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar sesuatu hal dan sebagai alat visual bagi orang awam. Setiap satuan yang dijadikan lambang disesuaikan dengan macam datanya. Diagram garis. Diagram garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salib sumbu dan digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Yang terakhir, OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif.